Selamat pagi anak-anak, namo saya di Budaya, namo budaya. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran agama Buddha pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu tentang pertolongan sejati. Anak-anak sekalian, memberikan pertolongan sejati berarti mampu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pertolongan sejati itu adalah pertolongan yang diberikan secara ikhlas. Setiap orang pasti pernah menerima pertolongan dari orang lain. Menerima pertolongan dari orang lain berarti sedang menerima jasa kebajikan. Bagaimana cara menolong yang benar dan apa manfaatnya? Mari anak-anak sekalian kita bahas apa itu yang dimaksud dengan menolong dengan ikhlas. Menolong dengan ikhlas perlu anak-anak ketahui bahwa Buddha selalu menolong dengan ikhlas tanpa pamrih. Beliau selalu berusaha menolong semua makhluk yang menderita yang dijumpainya. Buddha menolong tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian. Buddha menolong tanpa mengharapkan hadiah dari orang-orang yang ditolongnya. Suatu ketika Buddha pernah menolong biku yang sedang sakit parah. Tidak ada satupun biku lain mau menolongnya karena jijik. Buddha tanpa rasa jijik menolong dengan cara membersihkan kotorannya dan memberinya obat. Para biku menjadi malu kepada Buddha. Pertolongan sejati akan ditiru oleh orang lain. Umat Buddha harus meniru pertolongan sejati yang dilakukan oleh Buddha tersebut. Menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati. Pertolongan yang dilakukan dengan ikhlas. Pertolongan sejati tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun. Menolong tanpa pamrih tidak mengharapkan imbalan berupa materi ataupun pujian. Jika menolong masih mengharapkan hadiah atau pujian, berarti itu bukan pertolongan sejati. Tolonglah selalu orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan membalas pertolongan yang telah dilakukan. Memberi pertolongan juga tidak boleh menyesal. Memberikan pertolongan sejati adalah perbuatan yang mulia. Jika kita memberikan pertolongan sejati, kita telah menjalankan ajaran Buddha. Anak-anak sekalian, itulah penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menolong dengan ikhlas. Anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak punya cerita untuk kalian. Cerita di sini mengisahkan seekor penyu raksasa. Ceritanya begini anak-anak Bapak sekalian. Pada suatu hari atau suatu masa, Bodhisattva lahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya di dalam samudera. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudera itu dan memuat 500 pedagang di dalamnya. Tak lama kemudian, datanglah badai topan yang sangat dahsyat. Topan itu sedemikian hebatnya sehingga perahu itu tenggelam. 500 orang pedagang itu terapung-apung di atas samudera sambil mencengkram papan-papan kayu atau segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraihnya, supaya
tidak tenggelam. Harapan akan mendapat pertolongan tidaklah besar. Sebuah perahu pun tidak tampak sama sekali. Makanan dan minuman tidak ada. Mereka terancam akan mati kelaparan dan kedinginan. Nah, ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Disuruhnya mereka naik ke atas punggungnya sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan. Demikianlah penyu raksasa berenang-renang pulang pergi mengangkut pedagang-pedagang sampai orang yang terakhir selamat berada di pantai sebuah pulau. Sudah tentu mereka semua gembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa. Sang penyu raksasa sangat letih setelah memberikan pertolongan kepada para korban. Ia pun jatuh tertidur di pantai. Sementara itu, pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan minum, merasa sangat lapar. Mereka melihat pulau-pulau itu dengan harapan akan mendapatkan makanan, tetapi malang bagi mereka, sebab pulau itu setengah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Bagi 500 perut lapar, buah-buahan itu dalam sekejap akan habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang makin lama makin melilit-lilit. Dan seperti ada yang menggerakkan. Mereka tertuju kepada penyu raksasa dan terus memandang kepadanya tanpa berkedip. Timbul pikiran yang tidak-tidak dalam pikiran mereka. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran pedagang-pedagang itu. Sang penyu bangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak dan terbayang dengan jelas tujuannya untuk menjadi Buddha. Kemudian ia berpikir, daripada bertahun-tahun menjadi penyu, lebih baik jika saya mengorbankan diri menjadi makanan bagi pedagang-pedagang yang kelaparan. Maka sang penyu raksasa pun mengorbankan dirinya untuk dimakan. Para pedagang tertolong olehnya. Dan tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mengangkut mereka dari pulau itu kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, itulah cerita seekor penyu raksasa yang sangat baik hatinya, suka menolong dan rela berkorban demi para pedagang yang kelaparan itu. Anak-anak sekalian, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini sampai sini dulu. Bapak akhiri. Selamat pagi. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.